Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan wilayah daratan seluas 2 juta kilometer persegi dan wilayah lautan seluas 5 juta kilometer persegi. Indonesia juga memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia dihuni oleh beragam etnik budaya dan memiliki kekayaan alam berupa sumber energi, hutan, pertanian, perkebunan, dan beraneka macam kekayaan lainnya. Namun, di balik keragaman dan luasnya wilayah negara Indonesia tersebut, ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke juga menimbulkan permasalahan dalam pemerataan perekonomian dan akses transportasi, khususnya di Indonesia bagian timur. Saya nama Noveldi. Saya dari Kabupaten Yaokimo. Untuk sampai ke Yaokimo, Tom bisa pakai pesawat. Yaokimo itu sebuah kabupaten di Provinsi Papua. Perekonomian bisa pesawat mungkin dia bisa angkat barang-barang ke atas biar Tom bisa belanja dengan murah juga di atas. Kondisi wilayah Indonesia yang terpencil dan berbukit-bukit membutuhkan solusi transportasi yang tepat. Transportasi udara bisa menjawab permasalahan tersebut. Saat ini, Indonesia bagian timur telah dilayani beberapa operator penerbangan nasional yang menggunakan jenis pesawat terbang kecil dengan kapasitas penumpang 19 orang. Namun, pelayanan ini baru dapat menjangkau sebagian kecil dari daerah yang ada di wilayah tersebut. Hal ini terjadi antara lain disebabkan jumlah pesawat terbatas dan sebagian besar sudah tua atau sudah tidak layak terbang. Di samping negara-negara yang sebelumnya memproduksi pesawat jenis kecil ini, ke depan tidak akan lagi memproduksinya. Peran dan pentingnya transportasi dalam pembangunan ekonomi adalah bahwa transportasi berfungsi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor. Namun yang terpenting adalah peran transportasi dalam kaitannya dengan aspek ekonomi pada negara dan masyarakat. 1. Ketersediaan barang. 2. Stabilitas dan penyamaan harga. 3. Berkembangnya usaha skala kecil. Sedangkan latar belakang sosial budaya dan politik pengembangan kawasan perbatasan memerlukan suatu langkah strategis dan komprehensif. Wilayah perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah ibu kota provinsi. Namun, untuk mewujudkan transportasi pesawat terbang tidaklah mudah dibayangkan dikarenakan karakteristik wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan yang memiliki kontur geografis berbeda-beda. Hal tersebut memerlukan rencana pengembangan landasan yang berbeda-beda pula. Untuk keperluan landing dan take-off pesawat, kemudian berdampak pada penentuan jenis pesawat yang dapat terbang dan mendarat di bandara tersebut. Kebutuhan pesawat yang dapat take-off dan landing di landasan pendek dipicu oleh potensi geografis Indonesia yang 70% atau sekitar 480 bandaranya hanya memiliki runway kategori kecil dan airstrip, yakni tidak lebih dari 800 meter. Hal tersebut menunjukkan peluang bagi daerah atau pulau terpencil untuk menyediakan prasarana penerbangan yang akan menentukan pertumbuhan rute dan jenis pesawat yang beroperasi. Jarak antar daerah yang dilayani rute penerbangan akan menentukan juga jenis pesawat yang digunakan. Untuk lokasi Indonesia, pesawat yang cocok adalah pesawat perintis dengan kapasitas penumpang 19 orang dengan daya kargo 2-3 ton dan daya jelajah 1.000-1.500 km. Diperlukan pesawat yang dapat terbang beberapa kali pada jarak yang lebih pendek, sesuai dengan karakter penerbangan perintis tanpa perlu mengisi bahan bakar di setiap pemberhentian untuk mengantisipasi terbatasnya persediaan bahan bakar di daerah pedalaman. Ada beberapa landasan yang panjangnya hanya cukup
untuk didarati jenis pesawat tertentu dengan peralatan navigasi yang minim dan ada pula landasan yang cukup panjang tetapi sulit dijangkau karena posisi di antara bukit-bukit terjal. Kalau pada musim kemarau, jarak pandang untuk suatu pendaratan pesawat amat sangat diuntungkan. Tetapi pada waktu musim penghujan, kami sering mendapatkan kendala, yaitu jarak pandang yang minim disertai dengan posisi landasan yang cukup sulit untuk dijangkau, dan minimnya peralatan navigasi di bandara setempat. Terbatasnya jumlah pesawat perintis yang masih didominasi oleh pesawat jenis kecil yang sudah tidak layak terbang akan menjadi masalah jika dihadapkan pada perkiraan kebutuhan pesawat perintis tahun 2011 masih akan besar. Beban jumlah jam terbang yang tinggi untuk satu pesawat perintis yang beroperasi akan sangat beresiko dengan standar keselamatan dan keamanan yang harus diutamakan dalam penyelenggaraan pesawat udara. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah sudah mengambil tindakan antisipatif untuk mengembangkan pesawat terbang dari tahun ke tahun dan dari masa ke masa. Indonesia pernah menorehkan sejarah kedirgantaraan dengan mengembangkan pesawat N250. Namun, karena pesawat tersebut belum masuk tahap sertifikasi yang disebabkan oleh krisis ekonomi 1998 dan diminta berhenti oleh International Monetary Fund atau IMF, maka terpaksa pesawat N250 berhenti diproduksi. Pada tanggal 28 Juli 2011 menjadi sebuah titik awal untuk membangun kembali kepercayaan bangsa Indonesia, yaitu dengan diadakan rapat kerja panitia teknis Depanri, pembahasan lanjutan pengembangan pesawat perintis N219 diselenggarakan di kantor Lapan Pusat Jalan Pemuda Persil nomor 1 Jakarta Timur. Rapat dipimpin oleh Kepala Lapan selaku Sekretaris Depanri, Dr. Andes Bambang S. Teja Sukmana, DIPL ING. Rapat kerja di samping dihadiri oleh anggota panitia teknis Depanri atau yang mewakilinya, juga dihadiri oleh wakil dari kementerian terkait dengan pengembangan pesawat N219. Salah satu langkah konkret Lapan Pustekbang sebagai lembaga riset dan pengembangan adalah dengan melakukan 1. Wind Tunnel Test, 2. Transfer of Technology, 3. High Lift Device atau winglet. Wind tunnel testing dalam tahap optimalisasi desain aerodinamika pesawat N219, Lapan bekerja sama dengan Laboratorium Aerogas dan Getaran atau LAGG yang fasilitasnya dimiliki oleh BPPT dan berada di kawasan Puspitek Serpong untuk pengujian terowongan angin berkecepatan subsonik. Model uji yang digunakan adalah model pesawat N219 dengan skala 1:63 diuji dalam berbagai macam variasi uji, sehingga didapat konfigurasi desain yang optimal. Research and Development High Lift Device atau winglet. Pengujian winglet merupakan kerjasama penelitian antara Lapan dan PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2012 sampai 2013 yang lalu sebagai bagian pembelajaran pengaruh winglet terhadap sayap pesawat terbang. Dari pengujian winglet di terowongan angin, didapat desain winglet yang optimal yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar yang dikonsumsi pesawat saat terbang. Transfer of Technology atau TOT dalam program peningkatan kualitas SDM Engineer Lapan dalam program pengembangan pesawat N219 ini, Lapan berperan aktif dengan mengirimkan 28 engineer muda untuk bertugas di PT DI Bandung untuk turut serta terlibat dalam proses perancangan pesawat N219 dimulai dari drawing gambar, analisa struktur, perancangan sistem, dan pengembangan alat uji. Diharapkan engineer muda ini dapat menerima tongkat estafet keahlian khusus dalam merancang pesawat dari para senior engineer PT DI yang sebagian besar akan memasuki usia pensiun pada beberapa tahun mendatang. N219 itu sebenarnya gagasan awal dari PT DI yang ingin mengembangkan pesawat terbang seperti N250. Nah, Lapan sebagai lembaga litbang yang juga diamanatkan turut mengembangkan industri kedirgantaraan, industri pesawat terbang, maka kemudian Lapan mengambil peran, terutama dari segi pembiayaan awal dan dari segi pengembangan
SDM yang nantinya tentu akan mendukung industri kedirgantaraan. Mulai dari perancangan, kemudian pembuatan prototipe, dan nanti sampai dengan sertifikasi yang nantinya untuk menjadi pesawat yang layak terbang. 8 ikut serta dalam perancangan, kemudian juga melibatkan SDM-nya untuk sekaligus mengembangkan potensi dan kapasitasnya sebagai lembaga penelitian yang nantinya mampu dalam kegiatan-kegiatan pengembangan pesawat terbang dalam konteks yang lebih besar untuk siap masuk dalam industri. Jadi N219 ini satu sisi dimanfaatkan untuk mengembangkan SDM, baik di lingkup 8 sebagai lembaga litbang maupun di PTDI sebagai industri pesawat terbang. Kemudian juga tentu saja produk dari pesawat ini akan dimanfaatkan untuk penerbangan di daerah yang terpencil dengan landasan yang pendek, kemudian tentu saja wilayah-wilayah yang tidak mungkin diterbangi dengan pesawat besar. Pesawat N219 adalah pesawat udara tipe komuter dengan kapasitas penumpang 19 orang. Dirancang untuk penerbangan jarak pendek yang harus dapat dioperasikan pada landasan tak beraspal di wilayah pegunungan. Pesawat ini juga dirancang sebagai pesawat multifungsi dengan rancangan konfigurasi untuk penumpang, kargo, disaster relief atau medical evacuation, biohazard transport, patrol maritime, atau patroli perbatasan, bahkan dapat dipersenjatai untuk parameter firing dan ground attack. Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 2.500 kg, mampu melakukan take-off di landasan sepanjang 465 meter dan landing pada landasan sepanjang 510 meter. N219 sangat memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pesawat jenis N219 inilah yang sebenarnya tengah kita butuhkan. Ya. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia, negara kepulauan yang paling panjang terbentang di garis khatulistiwa. Sejak mulai merdeka dulu, Bung Karno sudah memikirkan bagaimana menjaga persatuan, kesatuan dari negara kesatuan Republik Indonesia yang letaknya sangat strategis dan yang bentuknya kepulauan terbesar. Mengapa dia menjadi strategis? Mengapa mempunyai nilai yang sangat penting? Karena dia bisa melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, menembus daerah-daerah terpencil yang terisolasi di daerah-daerah kepulauan tadi. Daerah-daerah kepulauan yang terpelosok, yang terisolasi itu hanya tergantung kepada air transportation. Pada daerah-daerah tersebut membutuhkan pesawat-pesawat sekelas N219. Selanjutnya, 8 beserta stakeholder terkait akan merancang beberapa pesawat seperti pesawat N245 yang merupakan pesawat dengan 2 engine dengan kapasitas angkut 45 penumpang. Sedangkan N270 merupakan pesawat dengan 2 mesin yang memiliki daya angkut lebih besar, yakni 70 penumpang. Terbanglah N219 untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik. N219 menghiasi langit biru, karya anak bangsa.